Kalau ini diteruskan oleh Trump, Trump does not change his mind, ya kan, tidak merubah pendiriannya, bukan tidak mungkin kita akan mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Ray Dalio, salah satu investor besar dari Bridgewater itu, ya kan, ini bukan cuma krisis, jauh lebih dalam dari krisis yang kemungkinan menuju Great Depression tahun 30-an gitu loh. Itu bukan tidak mungkin. Ya karena apa? Kembali lagi, di tahun 30-an itu masih belum secanggih sekarang supply chain-nya ya. Bos ya, masih boleh dibilang masih primitif teknologi pada waktu itu. Nah itu aja kita lihat bagaimana dampaknya sampai ke Great Depression. Apalagi dengan sekarang, yang mana setiap produksi itu mempunyai supply chain yang sangat terikat satu sama lain, ya kan? Nah itu yang kita lihat tanda-tandanya selama ini. Tapi apakah si Trump akan tetap kekeh dengan dia punya pendirian atau tidak? Itu kita tidak tahu. Ya bisa juga orang gila ini tiba-tiba di setengah jalan dia balik badan, bos, 180 derajat. Oke lah, kita nggak usah perang. Itu bisa loh terjadi. Itu bisa terjadi. Ya, ini orang memungkinkan ya. Ini orang kan nggak pernah punya malu gitu loh. Ya kan ya. Jadi kalau di tengah jalan dia bilang, gue capek lah, udah batalin aja semua tarif. Itu bisa terjadi, bos. In case dia bilang, oke, kita damai aja, kita cari jalan tengah yang baik. Bukan tidak mungkin harga emas juga balik lagi ke 2.500 per troy. Bisa juga 30% down loh, 20% down. Ya bisa semua, itu terjadi. Semua masih sangat memungkinkan ya. Semua sangat memungkinkan dan dalam extreme case. Wah. ini benar-benar yang bisa terjadi itu sangat ekstrim. Pilih. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan lagi-lagi Profesor Ferry Latuhihin. Yang mana kita kalau membahas topik ini, kalau panggil beliau itu pasti ada sesuatu. Ya kan? Dan ini untuk kali ketiga kita akan diskusi dengan beliau, belajar banyak dengan beliau tentang masalah perang dagang Amerika yang sekarang lagi hot. Nah, Pak Ferry, apa kabar Pak Ferry? Baik bosku, baik. Terima kasih for inviting me again. Terima kasih. Wah, ini narsum favorit sekarang di Level Up Success Before 30 ini. Kalau Pak Ferry udah datang ini, pasti ada sebuah keributan ini. Pak Ferry sehat ya Pak? Sehat bos, thank you. Sama-sama, kita juga akan ditemani host kita, Bapak Tony Adikaryo, untuk menemani obrolan kita dengan Pak Ferry. Apa kabar Pak Tony, sehat Pak? Sehat Pak Chandra, terima kasih. Baik Pak. Pagi Pak Chandra, pagi Bro Ferry. Ya, saya baru selesai dari kena ini, demam berdarah minggu lalu. Waduh, sehat, kalau... Sudah sehat. Kalau udah kena demam berdarah ini pasti obrolannya, topiknya ini agak sedikit berdarah-darah ini. Apalagi Amerika yang lagi heboh ini, ya kan? Pak Ferry, kita langsung masuk aja kepada topik utama kita, yaitu saya yakin ini adalah peluang terbaik bagi rakyat Indonesia di antara sebuah perang dagang yang sangat heboh antara Tiongkok melawan Amerika. Ini betul-betul sekarang kita tahu kalau Amerika itu kan negara adik kuasa. Apalagi dengan naiknya Trump, dan sekarang China pun bukan China yang 30 tahun yang lalu. China pun sekarang fight back dan melawan. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia ini, peluang apa yang bisa kita dapatkan, Mbak, dari perang dagang yang begitu heboh antara dua kubu negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia saat ini? Silakan, Pak Ferry. Ya, basically yang namanya perang dagang bukan cuma dua negara ya. Ini semua negara against Amerika, atau Amerika against semua negara, against the rest of the world ya. Jadi kalau kita ngomong soal peluang, sebetulnya kalau kita boleh simpulkan adalah itu sama sekali hampir semua negara akan menjadi the losers. Nah, Amerika will be the losers and the rest of the world will be the losers. Kalau boleh saya ngomong secara makroekonomi ya. Dan itu sudah terbukti pada waktu Great Depression ya, dengan smooth holiday tarif ya, di situ sampai akhirnya ekonomi dunia, ekonomi global mengalami apa yang namanya Great Depression, gitu loh ya. Nah sekarang kalau kita balik lagi ke arah Trump ini lebih berat dibandingkan dengan Great Depression karena orang ini sama sekali tidak tertebak, unpredictable bos ya. Dia bisa tiba-tiba mengatakan 90 hari pause ya. Artinya istirahat
ya kan, nggak tarif untuk mengundang negara-negara lain sowan ke dia, cium tangan ke dia, negosiasi dengan dia. Dan kita sudah mengirimkan delegasi kita, ya, kalau nggak salah ke Amerika sana dengan hasil yang mengatakan bahwa ya kita boleh dibilang nggak ada masalah berat dengan Amerika, ya, semua syarat-syaratnya bisa kita penuhi, termasuk kita menawarkan rare earths katanya ya, yang diblokir oleh Cina ya ke Amerika, dan Amerika responnya adalah sampai ke masalah QRIS ya. Ya, ini kok kenapa pakai QRIS nggak pakai Visa Mastercard aja katanya, kan begitu ya. Nah, selebihnya adalah hal-hal yang bersifat shifting daripada perdagangan, misalnya oil and gas, ya kan, soya bean, ya kan, semua kita beli dari Amerika, tidak dari negara lain, untuk mengurangi trade surplus kita yang besarannya 18 billion US dollar tahun lalu, ya. Supaya Amerika senang, kita harus cincai sama kemauan-kemauan si Trump, dan kabarnya sih so far nggak ada masalah kesulitan, ya kan. Nah, peluang mungkin ada dalam arti begini. Seandainya negara-negara lain mendapatkan sanksi lebih berat dibandingkan kita, mungkin kita bisa dikatakan berpeluang dalam arti relatif, ya, berpeluang dalam arti kita tidak mendapat tekanan yang lebih berat dibandingkan negara-negara lain, ya. Tapi poinnya sampai saat ini kita masih sulit menebak ini kemana arahnya. Sebab kalau dibandingkan dengan Cina misalnya, perang dia dengan Cina yang tidak mendapat pause 90 hari, Trump menaikkan tarif, Cina juga membalasnya. Trump menaikkan lagi, Cina juga membalasnya. Walaupun di dua negara itu sudah banyak protes, ya. Artinya ini udah nggak benar. Bukan cuma di Cina aja, factories juga pada tutup untuk sementara, ya. Tapi di Amerika sendiri rakyatnya sudah turun ke jalan, bos. Ya, jadi di sini sama sekali dalam situasi seperti ini sangat sulit kita membayangkan apa yang akan terjadi besok atau lusa. Gitulah. Oke. Baik, nah sekarang kita bicara melaju ke Pak Prabowo yang menghapus kuota impor nih. Apa kebijakan impor dihapus itu bagus gitu loh, Pak Ferry? Ya, sampai saat ini sih sebetulnya banyak positif, suara-suara positif mengenai kebijakan impor ya, karena di sini kan kebijakan itu sebetulnya juga menghalangi ekonomi kita ya, dianggapnya oleh Ibu Sri Mulyani pun demikian gitu loh ya. Nah, kuota impor itu dihapus mungkin tidak jor-joran ya kan, tergantung lagi apakah kuota impor itu membunuh industri dalam negeri atau tidak, itu acuannya, bos. Kalau ternyata misalnya membunuh, ya kan kita bisa mengenakan tarif juga, ya kan. Nah, kalau ternyata lebih membunuh lagi, kita bisa meninggikan tarifnya lagi. Tapi poinnya adalah kuota impor ini akhirnya menjadi, istilahnya menjadi pundi-pundi segelintir grup lah ya, yang akhirnya mengganggu ekonomi kita. Ya, nah ini bagus sekali Pak Prabowo juga sangat bijak ya untuk menghilangkan kuota impor, tapi dengan catatan bahwa kuota impor tadi tidak membunuh misalnya industri tekstil kita, ya, industri sepatu kita, industri furniture kita, ya, dan lain-lain. Jadi poinnya adalah kembali lagi Pak Prabowo ingin artinya meniadakan trade barrier, ya kan, barrier perdagangan antar negara dengan Indonesia. Saya rasa itu ide yang bagus, positif. Iya, ada tanggapan Pak Tony dari statementnya Pak Ferry tadi? Ya, tapi kalau kondisinya positif, informasi terakhir kan kabarnya kita nggak kena 32%. Tapi kok jadi 47%, kabarnya gimana itu? Ya itu hitung-hitungan yang diulang ya oleh tim delegasi kita, bahwa kita sesungguhnya tidak 32% tapi 47% ya. Dan saya juga nggak tahu formulanya apa yang digunakan ya kan, karena kan ya, formula 32% pun juga formula asal-asalan basically ya, equationnya nggak jelas gitu loh ya. Nah, kalau memang ternyata ditinjau ulang oleh tim kita bukan 32% malah 47% ya kan, lah si Trump pasti happy, dia bilang tuh kan hitungan gue cuma 32% loh, ya kan, lu ngitungnya 47%, berarti gue kan masih baik sama lo gitu ya. Kalau Indonesia diberikan bunga 32% sama Amerika, itu dampak buruk nggak sih bagi kita sebetulnya? Gini, semuanya bos, jadi nggak ada yang diuntungkan ya kan. Kalau Indonesia aja yang ternyata yang sama sekali bukan pesaing Amerika ya, karena kan industri kita yang kita kirim ke sana, barang-barang yang kita kirim ke sana kan bukan barang-barang yang menjadi pesaing barang-barang buatan Amerika ya kan. Kalau kita saja buat dibilang kena dampaknya ya cukup lumayan gitu kan dengan 32%, apalagi negara-negara lain gitu loh ya. Trade surplus kita cuma 18 billion, jauh lebih kecil dibandingkan negara Vietnam yang populasinya dan negaranya
China lebih kecil. Dia transfer posisi 126 miliar US dollar loh. Kita cuma 18 miliar dolar. Tentu impact yang paling kena adalah Vietnam dibandingkan dengan kita, ya kan? Logikanya kan begitu. Nah sekarang kalau perang dagang ini terus nih, seperti ini terus, ada potensi kita resesi nggak, menuju depresi nggak? Karena menurut Pak Ferry itu tanda-tandanya seperti apa? Karena sekarang ini kan seperti kayak ada perang dunia kedua ini, tarif Amerika membuat ekonomi jadi Great Depression. Ini kok sepertinya tanda-tandanya itu udah mulai kelihatan gitu. Betul Pak Chandra. Jadi gini, ya kan, kalau kita lihat per hari ini aja, bahkan setelah tanggal 2 April diumumkan Liberation Day itu, ya kan, setelah itu kita lihat bagaimana banyak sekali factories di China juga tutup katanya ya, berdasarkan info yang kita dapatkan dari YouTube ya kan. Begitu juga protes-protes di Amerika, ya kan, juga bisnis mereka juga collapsing gitu kan. Nah basically kalau ini diteruskan oleh Trump does not change his mind, ya kan, tidak merubah pendiriannya, bukan tidak mungkin kita akan mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Ray Dalio, salah satu investor besar dari Bridgewater itu, ya kan. Ini bukan cuma krisis, jauh lebih dalam dari krisis yang kemungkinan menuju Great Depression tahun 30-an gitu loh. Itu bukan tidak mungkin. Ya karena apa? Kembali lagi, di tahun 30-an itu masih belum secanggih sekarang supply chain-nya ya, Bos ya, masih boleh dibilang masih primitif teknologi pada waktu itu. Nah itu aja kita lihat bagaimana dampaknya sampai ke Great Depression, apalagi dengan sekarang yang mana setiap produksi itu mempunyai supply chain yang sangat terikat satu sama lain, ya kan. Misalnya saya bilang itu Amerika dengan dikenakan impor ratusan persen barang-barang Cina yang datang, dan sementara barang-barang Cina adalah consumer goods yang murah, itu gila. Kalau banyak mereka nggak dapat barang, ekosistem yang mereka udah bangun itu bangkrut, Bos. Mereka kan menerima barang-barang itu, membangun ekosistemnya, ya kan, membangun distribution channelnya, marketing channelnya, dan macam-macam. Itu layoff luar biasa, Bos. Jadi bukan karena Trump jangan berpikir bahwa bisnis China nanti akan kembali ke US, nggak akan. Ya, misalnya begini, gaji di US itu udah 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat daripada gaji di Cina atau Korea Selatan, Bos. Jadi kalau Trump bilang manufacturing harus diadakan kembali di US, nggak mungkin. Ya kan, karena gap daripada perbedaan gajinya udah sangat besar sekali gitu loh ya. Iya. Jadi mau nggak mau mereka bilang sorry, saya nggak bisa membangun pabrik saya. Orang Cina atau Korea Selatan bilang, gue nggak bisa membangun pabrik gue di negara lo, karena wages lo tuh udah 5 kali lipat dari kita. Gimana mau jual barang dengan harga berapa, kan begitu ya? Masuk akal. Ya. Gimana Pak Tony tanggapannya, Pak Tony? Ya, saya setuju sih. Nah, cuman dalam hal ini, itu kan pasti ya, yang namanya perang dagang, ini pasti akan memicu inflasi di Amerika. Nah, kalau inflasi di Amerika itu naik, biasanya suku bunga kan harusnya naik ya. Tapi Trump justru meminta Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga. Dan saat ini akhirnya terjadi ketegangan, bukan hanya antara Trump dengan Cina, tapi saat ini Trump juga ternyata bersitegang dengan Jerome Powell. Kenapa? Karena si Trump ingin menurunkan suku bunga, sementara Jerome Powell menurut kebijakan The Fed harus naikkan suku bunga. Nah, sehingga berakibat itu ada rumor juga nih, bener enggaknya belum tahu, tapi yang jelas ada omongan bahwa katanya Trump ingin memecat Jerome Powell. Nah, gimana bro itu? Kira-kira kalau ya betul si Trump ini kan dia memang nggak pakai teori sama sekali. Bahkan Jeffrey Sachs itu mengatakan ini mahasiswa yang paling bodoh pada zamannya gitu ya. Jadi memang dia semau-maunya aja. Kalau inflasi tinggi diturunin suku bunga, itu di mana rumusnya? Kita nggak ada ya kan, dia terbalik-balik gitu loh ya. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh market, karena dia powerful, Bos, ya kan. Dia bisa aja misalnya memecat si chairman The Fed, ya kan. Karena kan biar bagaimana atas persetujuan presiden juga ya seseorang menjadi chairman, setahu saya begitu ya. Jadi ini semua memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi di dalam global market, ya kan. Nah kita lihat juga bagaimana bond market kemarin sempat jebol di Amerika sana, bahkan 27% harus di subscribe oleh bank-bank komersial di Amerika, karena orang kabur dari dolar, orang kabur dari treasury. Dan kita lihat sekarang harga emas menanjak luar biasa, ya kan. Nah kita lihat juga mata uang major currency
itu menguat ya, euro, pound sterling, yen itu menguat terhadap dolar, walaupun kita sendiri sebagai soft currency malah tertekan terhadap dolar ya. Nah ini semua karena ketidakpastian, adanya ketidaksetaraan. Seharusnya kan satu currency naik, satu currency lagi juga naik atau turun ya. Jadi di sini seolah-olah terpisah ya kan, ada dua kubu ya, major currency, soft currencies ya kan. Major currencies menguat terhadap US dollar, soft currencies melemah terhadap US dollar termasuk Indonesia ya. Dan di sini kita jelas bagaimana tanda-tandanya bahwa Trump ini menciptakan ketidakpastian yang sangat dahsyat sampai kita tidak tahu, siapapun ekonom manapun tidak akan paham jalan pikiran si Trump ini gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya at the end of the day dengan tingginya inflasi akibat import yang kena tarif luar biasa, saya rasa jangan harapkan suku bunga rendah. Ya kan ya. Nah terutama adalah US Treasury yield ya, itu bisa naik 80 basis point bahkan 1%. Artinya apa? Bukan tidak mungkin yang namanya 10-year Treasury yield itu balik lagi ke 5% bos, bahkan ke atas 5%. Nah itu yang kita lihat tanda-tandanya selama ini. Tapi apakah si Trump akan tetap kekeh dengan dia punya pendirian atau tidak? Itu kita tidak tahu. Ya bisa juga orang gila ini tiba-tiba di setengah jalan dia balik badan bos 180 derajat. Oke lah kita nggak usah perang, itu bisa loh terjadi. Itu bisa terjadi. Ya, Stylenya Trump memungkinkan ya. Ini orang kan nggak pernah punya malu gitu loh, ya kan ya. Jadi kalau di tengah jalan dia bilang, gue capek lah, udah batalin aja semua tarif, itu bisa terjadi bos. Dan itu kalau apa yang diputuskan Detik Hijau juga harus dituruti ya. Ini bukan masalah statement salah ngomong atau apa, ini presiden loh. Dan ini menyangkut dunia. Gila ya. Betul, ini presiden yang memang sakit, makanya tadi saya katakan ya, bukan tidak mungkin, kita nggak pernah tahu nih, misalnya minggu depan kita pikir tensi udah tinggi sekali dengan Cina ya kan, kita lihat pabrik-pabrik di Cina tutup, masyarakat di Amerika juga udah banyak yang turun ke jalan, bahkan beberapa negara bagian melakukan protes. Ya kan, kalau nggak salah California udah melakukan protes kepada Trump ya kan, dia tidak setuju dan dia akan bikin kebijakan sendiri entah bagaimana caranya untuk menghilangkan tarifnya si Trump gitu loh ya. Jadi memang ini sama sekali udah acak adut dan bukan, kembali lagi, bukan tidak mungkin ya kan, kalau minggu depan atau 2 minggu yang akan datang dia bilang gua balik badan aja lah, oke kita damai aja semua, itu bisa terjadi bos. Masih bisa terjadi. Really. Okay. Dan ini jadi istilahnya begini, kalau dia tetap kekeh in term of index ya, saya bilang ya, kalau dia tetap kekeh dengan pendiriannya, bukan tidak mungkin loh indeks kita jatuh ke 5.000-an ya. Tapi kalau tiba-tiba dia balik badan, bukan tidak mungkin juga indeks kita terbang ke atas 7.000-an. Oh, waduh. Jadi semua itu masih sangat memungkinkan ya Pak Ferry ya. Semua sangat mungkin bos. Ini orang he is very unpredictable dengan kelakuannya yang irasional. Kayaknya harus diajak minum sama Pak Ferry ini Donald Trump ini lah. Benar bos. Semua orang pusing menghadapi ini orang, dan dengan ngototnya dia merasa dia paling benar. Kayaknya mesti diajak workshop minggu ini supaya tahu ini kira-kira apa ini kira-kira ngobrolannya. Pak Ferry, pertanyaan terakhir, karena waktu kita cuma setengah jam, kita nggak lama. Jadi sekarang kita lihat nih mata uang yang aman ini. Kalau menurut Pak Ferry melihat ini kan sekarang Indonesia rupiah ini melemah nih, hancur nih. Dan 17.000 mendekati, US dollar juga udah mulai melemah. Emas katanya udah mencapai all time high. Sekarang Pak Ferry sebaiknya kalau nabung, apa sebaiknya ini nabung rupiah atau apa, atau euro, atau Japanese yen, atau emas, atau gimana? Ini menurut Pak Ferry gimana? Ada 2 skenario yang tadi saya katakan. Skenario pertama adalah Trump tidak akan merubah pendiriannya, ya kan ya? Nah kalau Trump tetap kekeh dengan pendiriannya, Goldman Sachs atau ada investment bank lain, Goldman Sachs atau Merrill Lynch saya tidak tahu, yang meramalkan bahwa emas bisa tembus 4.000 per troy ounce. Artinya masih ada upside potensial 40% loh. Ya, jadi ya dengan harga sekarang. In case si Trump ini tidak berubah pendirian. Tapi catatan nih bos, kalau dia tiba-tiba 180% balik badan, bukan tidak mungkin juga emas bisa nyemplung lagi ke bawah 3.000 bos. Dan harga-harga saham naik. Jadi sekarang knowing on the back of such a picture, ya kan, di balik picture seperti itu bisa A yang ekstrim, yaitu tidak merubah sama sekali pendirian, bisa B yang ekstrim, yaitu dia bilang oke, kita damai aja. Nah ini sama sekali boleh bilang biner sifatnya, 0 atau 1 ya. Ini sulit sekali nih ngukurnya ya. Tadi seperti katakan, in case dia tetap ngotot, bukan tidak mungkin harga emas bisa masih upside 40-50% dari harganya sekarang.
ya. Tapi in case dia bilang, oke, kita damai aja, kita cari jalan tengah yang baik, bukan tidak mungkin harga emas juga balik lagi ke 2.500 per troy ounce. Bisa juga 30% down loh, 20% down. Ya bisa itu terjadi. Semua masih sangat memungkinkan ya. Semua sangat memungkinkan dan dalam extreme case. Wah. ini benar-benar yang bisa terjadi itu sangat ekstrim. Pilih. Gimana Pak Tony? Pak, saya kok ngeri-ngeri sedap ini dengar statementnya Pak Ferry ini. ini saatnya buat orang-orang yang suka judi nih, gambling. Ya kan? Karena outcome-nya cuma dua, yes or no gitu loh. Ya kan, kalau yes, ya kan you can make a lot of money misalnya. Ya kan, orang yang berani gambling pasar modal misalnya. Gua gambling lah, gua beli saham yang udah drop, ya kan, whatever will be. Ya kan, in case si Trump bilang balik badan, gua enggak, gua cuan berat. Gitu kan. Tapi sebaliknya, ya kan, in case si Trump ini nggak ada tanda-tanda balik badan, ya bisa juga get burn berat gitu loh. Okay. Saya justru berpikir ada skenario yang berbeda lagi. Ya silakan. Si Trump ini ada kemungkinan kalau semakin ngawur, itu dia bisa mencet Jerome Powell. Dan dia paksain itu, walaupun inflasi muncul, dia paksain untuk turunin suku bunga. Dan kalau itu terjadi, saya berpikir pasti akan terjadi antras terhadap Amerika. Dan kalau sampai terjadi antras, maka kalau menurut kondisi seperti di Turki, itu mata uangnya habis, hancur, terjadi deflasi. Kenapa saya memikirkan seperti itu? Karena Trump itu pernah mengatakan bahwa dia ingin ngancurin US dollar. Dia ingin US dollar turun. Nah, salah satu caranya ini bisa dilakukan. Gimana menurut kamu, bro? Jadi US dollar itu tidak bisa dihancurkan, bos, ya kan. Pertama adalah kalau dia menghancurkan US dollar, dia menghancurkan ekonominya. Karena apa? Utangnya sangat besar dalam US dollar, ya kan. Semua adalah negara-negara yang mempunyai trade surplus yang memberikan utang kepada government Amerika. Nah, kalau sampai semua kabur dari US dollar, dia mau nyetak duit dari mana? Dia mau nyetak duit dari the Fed. Itu akibatnya inflasi. Dan orang semakin menghindari dolar, kan begitu ya. Dia akan kelabakan dan mati sendiri, kesepian dia, ya kan, karena semua meninggalkan Amerika, ya kan ya. Jadi itulah distrust yang paling besar ongkosnya untuk kebijakan macam itu gitu loh. Ya, nah, saya juga tidak yakin dia bisa menekan the Fed sedemikian rupa, karena basically secara undang-undang itu seharusnya antara government dan the Fed itu dua institusi yang sama levelnya. Gitu loh, walaupun memang prosedur pengangkatannya disetujui oleh presiden gitu kan ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi saya nggak yakin si Trump bisa istilahnya mengobok-ngobok si Powell dengan gampang gitu kan, karena pada dasarnya Powell sama Trump itu sejajar kedudukannya ya, sama-sama presiden lah ya istilahnya, yang satu government, yang satu bank sentral gitu loh ya. Tapi gini aja, kita ambil satu skenario yang masuk akal. Yang masuk akal seperti tadi saya katakan ya kan, bisa juga dia di tengah jalan dia bilang oke, kita damai, kita cintai ya kan, usulan lu apa, let's stop, dan itu positif, bos, ya kan ya. Itu akan terbang itu market tuh ya, juga gold mungkin bakal sedikit under pressure, ya kan ya. Nah, selebihnya sebaliknya, kalau dia bilang tidak ada tanda-tanda saya akan damai dengan siapapun juga, saya tetap kekeh dengan plan, itu bisa parah, bos, bisa terjadi global crisis, ya kan. Kita harus siap-siap, be ready for that, ya kan ya. Sebab ini semua tokoh-tokoh ekonom kelas-kelas Nobel ya ngomong ya, bukan kelas-kelas gang buncit situ ya. Jadi ini kelas-kelas Nobel seperti Jeffrey Sachs ya kan ya, itu udah kaing-kaing ya kan. Terus kembali lagi Stiglitz, itu semua tokoh ekonom kelas berat dunia yang berbicara bahwa ini orang-orang gila, ini presiden yang akan mengembalikan Amerika ke Great Depression. Nah, kalau Amerika sampai mencapai Great Depression, apalagi yang lain, bos, ya kan begitu ya kan, sebagai kekuatan dunia ya. Jadi ini dua biner ya, skenario biner 0 atau 1. 0 adalah kembali lagi kalau dia tetap ngotot ya kan, sehingga market akan drop ya kan, global ekonomi akan mengalami krisis. Tapi sebaliknya kalau tiba-tiba orang gila ini balik badan, dan bukan tidak mungkin dia bisa berlaku seperti itu, karena dia orang ini nggak pernah punya malu kayaknya ya kan, untuk balik badan sekejap gitu kan ya. Nah, ini bakal bullish gitu. Nah, sekarang gini Pak Ferry, sekali lagi seperti podcast kita yang lalu, orang-orang kaya, orang-orang sukses mencintai krisis. Itu saya selalu bilang. Mereka mencintai krisis.
Pak Ferry, kira-kira dari peluang opportunity seperti ini, hari Minggu besok ini tanggal 26-27 April, kita bertiga akan ada workshop. Yang mana workshop ini membahas apa opportunity, bagaimana membaca company valuation, kemudian apa yang bisa dipetik dari tsunami-tsunami ekonomi seperti ini. Termasuk peluang apa yang bisa dipelajari dari presiden yang dalam tanda kutip agak sedikit sinting dari Amerika ini. Apa yang bisa dipetik? Peluang apa? Karena kita tahu di tahun 1998 meskipun Indonesia terkena krisis ekonomi, tapi banyak miliarder kaya baru yang lahir di tahun 98. Nanti kita bahas ya. Pak Chandra, nanti kita akan bahasnya top down juga ya. Dari masalah makroekonomi internasional, global, ya kan, makro domestik, ya kan, masalah perdagangan dunia, masalah kebijakan si Trump yang nggak masuk akal, ya kan, segala macam, sampai kepada masalah business valuation atau company valuation, ya kan ya. Nah itu komplit kita kasih ya menunya selama 2 hari itu ya, belajar company valuation, top down approach dari makro, mikro, industri sampai kepada business entity itu sendiri. Nah ini ilmu yang sangat mahal Pak, karena Bapak kuliah pun 4 tahun belum tentu dapat ilmu ini loh, ya kan, bahkan sampai S2 pun saya nggak yakin dapat gitu lah. Karena yang saya berikan ini adalah benar-benar practical experience, semua serba praktis ya. Saat semua peserta harus membawa laptop karena saya berikan dalam bentuk Excel ya, dengan juga real data. Jadi sama sekali seperti seorang analis Anda bekerja di dalam workshop tersebut. Tidak ada teori-teorian, pure praktikal. Ya kan, walaupun teorinya ada, tapi itu tidak kita gunakan untuk berhayal-hayal tentang teori, tapi bagaimana mempraktekkan teori itu ke dalam praktek, ya, ke dalam dunia nyata. Ya kan, itu saya kasih komplit nanti 2 hari, 26, 27. Berarti di tanggal 26-27 besok itu kita juga selain belajar semua yang tadi Pak Ferry sampaikan, kita juga bisa melihat opportunity ya. Apa yang terjadi dengan keadaan ekonomi global saat ini yang serba tidak menentu, apalagi tadi statement dari Pak Ferry yang mengatakan kalau seandainya Trump bisa balik badan, Pak Ferry akan mengajarkan skenario-skenario tersebut. Jadi kalau plan A itu apa, plan B itu apa, kurang lebih begitu. Sehingga kita bisa mengambil opportunity dari krisis ini. Gitu ya Pak Ferry ya, kurang lebih ya. Bagaimana dengan Pak Tony? Ya nanti kita akan sharing-sharing. Saya juga akan berbagi mengenai gimana caranya menata manajemen keuangan supaya kita pada saat investasi itu bisa cuan. Oke, siap Pak Ferry. Pak Ferry, kira-kira saya ini udah sering ikut nih workshop company valuation dari guru-guru yang lain. Apa yang membedakan workshopnya Pak Ferry ini di pelatihan Merdeka ini dengan company valuation ini dengan guru-guru yang lain tanpa kita harus merendahkan teori daripada guru-guru yang lain? Beda sekali Pak Chandra ya. Yang saya berikan kembali lagi hal-hal yang sangat praktis, we deal with numbers, dengan real data, dengan real world, tidak ada omong-omong, tidak, bahkan saya tidak memberikan PPT ya. Semua orang harus bawa laptop dan saya akan kasih file Excel-nya. Jadi kita langsung bekerja dengan Excel, bisa menghitung dan harus bisa menghitung dengan formula-formulanya, matriks-matriksnya yang selama ini tadi saya katakan Anda 4 tahun pun kuliah S1 manajemen keuangan tidak dapat dari apa yang saya berikan kepada Anda semuanya dalam 2 hari. Ya, sama sekali praktikal. Dan setelah selesai workshop itu, Anda di rumah bisa melakukan eksperimen sendiri dengan data real yang Anda download dari website, yaitu laporan keuangan emiten-emiten. Itu garansi saya, Pak. Jadi berbeda sekali dengan guru-guru yang lain yang masih tetap mengajarkan teori dengan segala macam formulanya. Saya langsung kerja dengan Excel. Kenapa Pak Ferry bisa punya kelebihan itu? Artinya, apakah itu murni pengalaman Pak Ferry? Atau memang jam terbangnya Pak Ferry? Kombinasi antara akademik background saya, di mana saya merasa ini akademik background terlalu banyak teorinya. Lantas saya sebagai analis di pasar modal, saya bekerja dengan kenyataan, dengan real world. Lantas saya gabungkan keduanya, jadilah apa yang akan saya berikan nanti dalam workshop, Pak. Jadi praktis sekali. Kalau orang yang dari awal nggak begitu paham tentang pasar modal, nggak paham tentang saham, bisa ngikutin juga? Nggak masalah. Saya garap dari 0.0. Dari kilometer 0 saya garap sampai kilometer 100. Ya kan, nggak masalah. Orang yang latar belakangnya antropologi pun, sejarah pun, kedokteran bisa ikut kok. Karena saya guiding pelan-pelan. Ya, dari A sampai Z gitu kan ya. Nggak ada masalah limit waktu di saya. Ya, mau sampai jam 10 malam, 12 malam juga silakan. Wah, keren.
Yang penting berikan apa yang Pak Ferry suka gitu ya ceritanya ya. Ya. Asik. Pak Ferry, tak terasa obrolan kita udah saya siapkan. Obrolan kita udah menyentuh 30 menit ini Pak Ferry. Kalau sudah ngobrol sama Pak Ferry ini kayaknya setengah jam itu nggak terasa sama sekali. Baik, sebentar lagi kita akan ada live streaming, kita akan ada tanya jawab. Tapi sekian dulu video kita membahas tentang perang dagang Amerika dan China kali ini, serta efeknya bagi global dunia, serta opportunity apa yang kita bisa petik dari krisis global dunia ini, serta potensi Great Depression, serta kegilaan Presiden Amerika terpilih ini, apa opportunity yang bisa kita petik. Mau habis-habis, mau jadi gitulah kurang lebihnya ya. Kita akan bisa belajar banyak dari sini. Pak Ferry, mungkin sekian obrolan kita di Level Up Podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya dan kita nanti akan sambung kembali di acara streaming dan kita akan tanya jawab di situ. Terima kasih juga Pak Tony atas waktunya dan demikian sharing singkat kita tentang makroekonomi, tentang ekonomi global, tentang perang dagang Amerika dan China. Sukses untuk kita semuanya. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Terima kasih.